Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Ad-Din yang dirahmati Allah. Kalau sebelumnya kita waktu itu ngaji tentang kitab Nashaihul Ibad, kali ini ada pesanan supaya ngaji fikih. Dan pesanannya ada dua. Satu pesanan mulai dari awal, yang kedua pesanan karena menjelang bulan Ramadan membahas tentang puasa. Jadi saya agak bingung apa yang akan saya sampaikan kali ini karena pesanannya banyak. Tapi nggak apa-apa, kita jalan satu persatu saja, nanti insya Allah semuanya akan dapat. Dan kali ini saya akan menyampaikan bab tentang puasa. Apa sebetulnya puasa itu? Karena sebentar lagi kita juga agak puasa. Dan tolong nanti untuk kedepannya agak dimatangkan dulu apa yang akan kita pelajari. Mantap gitu ke depan. Kalau mau belajar Nashaihul Ibad, hadis ya kita terus gitu. Kalau fikih ya fikih. Kalau nanti mau belajar tasawuf ya tasawuf gitu. Kalau mau belajar tentang akidah nanti ya terus akidah gitu. Sebab kalau di Majelis Taklim Raudhatul Jannah di Talang Bakung, di sana saya menyampaikan tentang tasawuf. Yang saya bahas tentang kitab Maraqil Ubudiyah. Di antara isi dari Maraqil Ubudiyah tadi, doa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi itu. Nah, itu doanya di antaranya itu doa yang sering diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Kemudian kalau di Masjid Nurul Hidayah, di sana memintanya tentang akidah. Mau tahu bagaimana keadaan ahli kubur, maka di sana saya sampaikan sampai kali ini dengan kitab namanya kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, membahas tentang bagaimana orang meninggal itu, apakah orang meninggal itu mengetahui amalnya orang yang masih hidup atau tidak. Di situ dijelaskan. Kemudian kalau di Masjid Jami Al-Hikmah menggunakan kitab fikih. Minggu pertama, minggu kedua menggunakan kitab fikih. Dan fikihnya ya ini Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Kemudian minggu ketiga dan keempat mau ngaji tentang tauhid. Lalu saya tanya, tauhid yang mana yang mau dipelajari? Kitab tauhid itu banyak, mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Lalu dia bilang, yang dasar-dasar saja Ustaz. Oh gitu, yang dasar. Kalau yang dasar, akhirnya saya bawa kitab tauhid itu kurang lebih sekitar 11 kitab saya bawa kitab tauhid itu. Jadi saya bilang, yang mana ini kira-kira Pak yang cocok di sini? Kemarin Bapak sampaikan katanya Aqidatul Awam. Lalu begitu dibuka kitab Aqidatul Awam, kalau ini aku sudah paham katanya. Ya sudah, kalau gitu enggak jadi kitab Aqidatul Awam. Akhirnya diputuskan mengaji kitab namanya Kifayatul Awam, agak lebih tinggi sedikit dari kitab Aqidatul Awam. Nah, jadi sebaiknya kalau kita ngaji itu ya yang satu saja, kemudian terus dibaca atau dikaji secara sampai selesai. Tapi nggak apa-apa karena ini mau menyambut bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa atau bab tentang puasa. Shaumu syahri Ramadhana ruknun min arkanil Islam. Kita semua tahu bahwasanya bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu ada namanya puasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan kita semua tahu itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. 1, membaca 2 kalimat syahadat. Itu bagi yang belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum pernah Islam. Kalau kita udah dari lahir. Ada di sini yang Islamnya enggak dari lahir. Semua dari lahir ya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Nah, ini ada 5 rukun Islam. Wa fardun min furudiyah, dan merupakan kewajiban dari kewajiban Islam. Jadi kewajiban orang yang memeluk Islam itu ada 5 ini harus dilakukan semuanya. Kecuali untuk yang ke-5 yaitu haji bagi yang mampu, karena belum semuanya di sini menunaikan ibadah haji. Karena kemampuan kita masing-masing tidak sama yang Allah berikan kepada kita. Apa dalilnya kalau rukun Islam itu ada 5? Dan apa dalilnya kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang memeluk Islam itu 5? Wa dalilu alaihi maruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Kita tahu semuanya Umar bin Khattab itu orang yang paling tegas di dalam Islam. Dan bahkan pada masa Umar bin Khattab hadis itu hanya sedikit. Kenapa kok hadis sedikit? Karena orang yang salah menyampaikan hadis akan dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab. Karena orang yang menyampaikan hadis dan hadis itu ternyata dusta, maka falyatabawwa maq'aduhu 'alan nar. Tempat tinggalnya nanti itu di neraka. Ya, masuk saja ke dalam neraka. Itu masa Umar bin Khattab. Lalu ketika dipikir oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Khalifah Muawiyah, jadi Khalifah Umayyah, kalau begini nanti hadis lama-lama bisa hilang. Akhirnya dikumpulkan ulama pada saat itu, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim pada masa itu dikumpulkan agar hadis supaya dikumpulkan. Maka pada saat itu mulailah terkumpul hadis yang jumlahnya bukan hanya ribuan tapi jutaan gitu. Seperti Imam Syafi'i saja itu menghafal hadis itu 900.000, itu yang sudah dipilah-pilah. Imam Bukhari itu 120.000. Tapi masih ada yang yang double. Jadi isi hadis itu masih double gitu. Kemudian setelah disortir menjadi kurang lebih sekitar 4.000. Itulah disebut dengan hadis sahih Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari itu memberi isyarat atau memberi syarat hadis sahih itu ada 5. Ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamu syuddud, adamu illah. Ada 5 syaratnya hadis sahih menurut Imam Bukhari. Jadi yang satu ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Jadi diturunkan dari gurunya ke muridnya, muridnya jadi guru, nurutkan lagi ke muridnya, begitu namanya ittisalus sanad. Kemudian adalatur ruwat. Adalatur ruwat itu artinya perawinya adil. Tidak kalau hadis ini bermanfaat untuk kelompoknya kemudian terus hadis itu diambil. Kalau enggak sesuai dengan kelompoknya, hadis itu dibuang, hadis itu didhaifkan gitu. Hadis ini dhaif ini kalau enggak sesuai dengan kelompoknya. Tapi kalau sesuai dengan kelompoknya dikatakan hadis ini sahih. Nah, itu namanya perawinya tidak adil kalau gitu. Maka hadis sahih itu perawinya harus adil. Kemudian yang ketiga,
Zabtur ruwat, ingatan perawinya itu kuat, tidak gampang lupa perawinya itu. Makanya Imam Syafi'i itu kalau pergi dari rumah menuju ke masjid itu kupingnya ditutup. Kenapa kupingnya ditutup? Apa yang didengar mulai dari berangkat dari rumah sampai ke masjid itu Imam Syafi'i bisa ngulang lagi. Kayak kita muter rekaman HP gitu. Begitu dipencet lagi langsung mulai dari awal. Saya kira di sini tidak ada yang bisa seperti itu. Nggak usahlah jauh-jauh. Kira-kira 5 menit tadi apa yang saya omongkan, kira-kira bisa ada yang ulang lagi itu. Nggak bisa, kecuali ini. Kalau ini bisa ulang lagi kalau ini. Jadi seperti itu Imam Syafi'i itu. Kemudian ada musyudud, tidak ada yang bertentangan dengan yang lebih sikoh atau hadis yang lebih terpercaya perawinya. Dan adamul ilah, tidak ada cacat. Hadisnya itu enggak ada cacat. Jadi ini yang disebut dengan hadis sahih. Maka Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, di mana ayahnya sangat streng terhadap hadis Rasulullah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat. Wal hijju, dan menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang membahas tentang bab puasa dan dasar dari pembahasan bab puasa. Kita lanjut kepada fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yahtatimu wujubu dzalika ala kulli muslimin. Puasa itu dijadikan wajib bagi orang yang muslim. Apakah setiap orang muslim itu wajib berpuasa? Tidak seluruhnya orang muslim wajib berpuasa. Siapa orang muslim yang wajib berpuasa? Muslimun balighun, kullu muslimin balighin, orang muslim yang balik, akilin, orang muslim yang berakal, tahirin, orang muslim yang suci, qadirin, orang muslim yang mampu berpuasa, mukimin, orang muslim yang tidak pergi kemana-mana. Kalau dalam perjalanan, umpamanya pergi ke Padang atau pergi ke Sulawesi atau pergi ke Jawa, itu di dalam perjalanan itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat diganti di hari yang lain. Maka orang yang wajib berpuasa itu adalah orang muslim yang balik. Balik ini artinya umurnya sudah sampai. Umurnya sudah sampai itu gimana? Ini banyak perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, kalau perempuan usianya sudah 9 bulan dan sudah datang bulan, itu namanya perempuan yang 9 bulan, 9 tahun. Iya, masa 9 bulan. Perempuan itu usianya 9 tahun dan sudah mengeluarkan darah haid atau sudah datang bulan. Lalu bagaimana kalau umur 8 tahun atau umur 7 tahun mengeluarkan darah haid? Itu bukan darah haid. Imam Syafi'i menyebutnya itu darul fasad, darah rusak. Maka orang seperti itu, anak seperti itu belum balik dan belum ada beban sholat. Bagaimana Imam Syafi'i mengetahui itu? Imam Syafi'i pernah pergi ke daerah namanya Tihamah. Di daerah Tihamah itu perempuannya bongsor-bongsor, makanya cepat datang bulan. Maka di situ Imam Syafi'i menanyai satu persatu ibu-ibu yang ada di sana. Bu, kamu datang bulan berapa kali dalam 1 bulan? Sekali. Ada sini yang datang bulan sampai 2-3 kali. Nah, itu berarti kesalahan itu.
Kalau datang bulan berapa hari? Aku 1 hari. Yang ini berapa hari? Saya 3 hari. Yang ini berapa hari? Saya 7 hari. Yang ini berapa hari? Saya 15 hari. Yang ini berapa hari? Saya 7 hari. Yang ini berapa hari? 15 hari. Yang paling banyak itu adalah 7 hari dan 15 hari. Jadi yang paling banyak itu 7 hari. Kemudian ada yang 15 hari. Lalu Imam Syafi'i menyimpulkan kalau begitu datang bulan itu secepat-cepatnya adalah 1 hari 1 malam. Itu secepat-cepatnya. Jadi kalau ada yang datang bulan, misalnya subuh ini mengeluarkan darah haid, maka sampai subuh berikutnya diperiksa masih keluar atau tidak. Kalau nggak keluar berarti sudah bersih. Nah, ini yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Dan selama-lamanya adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, 3 bulan berturut-turut mengeluarkan darah haid, itu berarti bukan darah haid. Itu namanya damul istihadah untuk setiap bulan 15 hari. Di atas 15 hari itu masih wajib sholat, wajib berpuasa. Di bawah 15 hari itu namanya darah haid. Dan umumnya perempuan adalah mengeluarkan darah haid itu 7 hari. Secepat-cepatnya 1 hari 1 malam, umumnya adalah 7 hari, dan selama-lamanya adalah 15 hari. Jadi hari ke-16 dia wajib sholat walaupun mengeluarkan darah haid. Nah, ini perempuan yang balik. Lalu bagaimana kalau perempuan itu nggak mengeluarkan darah haid, usianya sudah 21 tahun? Ada nggak kira-kira perempuan umur 21 tahun nggak mengeluarkan darah haid? Ternyata ada, Bapak. Ada, Ibu, ternyata. Loh, Ustadz kok tahu? Apa Ustadz ngintip? Bukan Ustadz ngintip, bukan. Tetapi kebetulan ada yang datang ke kantor KUA, kemudian terus bertanya. Nanyanya begini, Ustadz diam-diam ya, ngapa kok diam-diam gitu. Aku mau nanya tapi malu. Loh, kenapa malu? Kalau kira-kira aib nggak usah ditanyakan. Tidak, Ustadz, aku mau tanya, aku ini bisa hamil apa tidak? Kaget saya. Loh, kok tiba-tiba nanya bisa hamil atau tidak? Lalu saya tanya, kamu punya suami apa tidak gitu? Ya kalau nggak punya suami bagaimana caranya hamil? Karena kita ini perempuan-perempuan sekarang ini belum ada yang dijadikan seperti Ibu Maryam. Ibu Maryam itu tanpa suami bisa punya anak namanya Nabi Isa. Jadi saya tanya, kamu punya suami apa tidak? Dijawab, saya punya suami, Ustaz. Loh, kenapa punya suami kok nanya aku bisa hamil atau tidak? Karena aku nggak pernah datang bulan. Rupanya dia belum pernah mengalami datang bulan. Umur sudah 21 tahun. Memang ternyata ada perempuan yang umur 21 tahun ke atas belum datang bulan. Ya kalau misalnya ibu-ibu umur 50, 55 tahun tidak datang bulan itu wajar, itu namanya sudah habis datang bulannya gitu. Tapi kalau masih umur 21 tahun itu kan masih masa subur. Nah, akhirnya saya tanya, dia tanya seperti saya jawab. Kalau Allah mengendaki itu akan punya anak. Coba sekarang begini, usahakan. 1, cari nanas yang masih mengkel, saya tanya gitu, karena dia pengen punya anak. Nanas yang masih mengkel, ambil jantungnya yang tengah itu, kemudian dimakan jantungnya, yang dagingnya jangan dimakan, jantungnya yang mengkel itu dimakan. Makanlah itu, paling tidak sehari 3 kali lah. Pagi habis makan, sarapan, siang habis makan, kemudian malam habis makan. Kemudian setiap kali engkau sholat, sujud terakhir di dalam sholatmu, mintalah anak kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Atau dalam bahasa kita saja, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh dan solehah gitu. Orang yang pernah meminta petunjuk, pengen punya anak seperti itu, setelah
ini saya berikan kepadanya, nggak lama kemudian dia hamil. Nggak lama kemudian hamil. Setelah itu tiap tahun dia beranak. Tiap tahun Bu beranak. Ya, berarti memang kayak balas dendam gitu. Yang tadi lama nggak punya anak, begitu terus memakan jantung nanas tadi kan banyak di mana ini di Tangkit. Kebetulan orang ini yang minta petunjuk ini adalah salah satu dari ustazah yang ngajar di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, datang kepada Kiai Marwazi sama Pak Kiai Marwazi, disampaikan, coba kamu cari Ustadz Miftahnya. Pas kebetulan saya baru selesai ngajar, langsung dihadang di gazebo di pondok itu. Ternyata ini, dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah banyak sekarang. Dan sekarang beliau sudah diangkat menjadi PNS, menjadi guru di Mancendikia. Kabar berikutnya saya tidak tahu karena sudah berhenti ngajar di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit. Nah, perempuan itu kalau tidak mengeluarkan darah haid, maka kalau sudah berumur 15 tahun itu sudah disepakati balik. Maka datang bulan atau tidak datang bulan, kalau sudah umur 15 tahun wajib sholat. Laki-laki juga begitu. Laki-laki kalau sudah berumur 15 tahun, baik mimpi maupun belum mimpi, kalau sudah 15 tahun maka dia wajib sholat, dia sudah balik. Inilah seorang muslim yang balik. Kemudian akil, tidak cukup balik tapi harus akil, berakal. Artinya apa? Umurnya sudah 15 tahun, kemudian akalnya sudah sempurna. Artinya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa ada umur 21 tahun akalnya belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana duit 2.000, mana duit 10.000. Apa ada? Ada. Dan sampai sekarang ini saya perhatikan umurnya sudah lebih dari 40 tahun, mungkin sudah hampir 50 tahun umurnya. Dan ternyata akalnya masih seperti itu. Masih kayak anak-anak akalnya itu. Loh, bagaimana caranya kita tahu? Caranya begini. Dia badannya besar. Ketika dia bekerja, yang dia tahu adalah satu dikasih makan, dua dikasih duit. Maka kalau dia bekerja seperti itu. Akhirnya waktu saya bangun rumah, itu saya suruh mindahi pasir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau belum habis pasir itu nggak berhenti dia kerja, nggak berhenti. Tapi nanti kalau sudah berhenti harus dikasih makan lauknya ayam goreng. Itu kemudian dikasih duit 2.000. Ya. Dikasih duit 50.000 nggak mau. Apalagi dikasih duit 100.000 nggak mau. Jadi duitnya itu yang ada di kantongnya, yang sudah dibuat bulat itu ngelilingi pinggangnya, itu 2.000 semua itu. Ya. Maka orang yang seperti ini walaupun umurnya sudah 30 tahun itu belum akil namanya. Namanya kalau boleh saya sebut namanya biding. Ya, namanya biding. Karena ayunya termasuk orang yang berjasa karena mengambil anak saya menjadi anaknya. Karena menurut kepercayaan orang kita Bugis, katanya kalau anak meninggal itu harus dibeli. Akhirnya anak saya dibeli 5.000 oleh ibunya, oleh mamanya, ayunya biding itu tadi. Alhamdulillah anak saya sampai sekarang sehat. Ada umurnya sudah tua tapi belum akil. Maka syaratnya orang berpuasa adalah di samping balik dia harus akil. Kemudian syaratnya tohir. Tohir itu artinya suci. Kalau kita tidak suci, suci ini maksudnya bukan suci dari bukan junub ya, tapi yang dimaksud suci ini adalah suci dari haid. Kalau ibu-ibu sedang datang bulan, maka pada saat itu tidak wajib berpuasa. Wah, puasanya kan wajib, ibu datang bulan nggak boleh berpuasa.
Kapan puasanya? Nanti nunggu kalau sudah tidak datang bulan lagi. Maka syaratnya adalah balik, akil, tohir, suci. Kemudian qadir. Qadir itu artinya mampu. Yang mampu berpuasa harus berpuasa. Yang nggak mampu berpuasa nggak usah berpuasa. Lalu gimana caranya? Nanti diganti di hari yang lain. Fafid yatuhu min ayamin fi ayamin min ayamin ukhar. Nanti membalasnya atau menggantinya di hari-hari yang lain. Di hari yang lain masih nggak mampu, gimana? Dibayar dengan fidyah. Fidyah itu makanan. Jadi dibayar dengan makanan 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau nggak salah 1 mud itu 0,7 kilo atau 6 atau 7 mato, 7 on. Ya, kurang lebih sekitar segitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi 1 mud itu kurang lebih kalau diukur dengan beras 0,7 on atau 0,7 mato bahasa kita nih. Kemudian syarat berikutnya adalah mukimun, orangnya mukim, jadi tidak pergi kemana-mana, di tempatnya itulah. Kalau dalam perjalanan orang seperti itu juga tidak wajib berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Maka puasa itu menjadi wajib adalah bagi orang muslim yang balik, yang akil, yang tohir, yang qadir dan mukim. Orang muslim sudah cukup umur, orang muslim yang akalnya sempurna, orang muslim yang suci tidak sedang datang bulan, orang muslim yang mampu berpuasa, tidak dalam keadaan sakit dan dia tidak pergi kemana-mana. Wa ammal kafiru, lalu bagaimana kalau orang kafir? Wajib enggak puasa? Selama ini kita tahu orang kafir itu memang tidak ada kewajiban baginya berpuasa. Fa ammal kafiru fa innahu in kana asliyan. Orang kafir itu kalau dia asli kafir, maksudnya itu kafir dari lahir gitu. Ada kafir asli, ada kafir imitasi. Ya, ini ada kafir imitasi. Nah, seperti siapa kafir imitasi itu? Seperti pendeta Saifuddin. Itu kafir imitasi itu. Kenapa? Tadinya dia Islam kemudian terus murtad. Itu namanya kafir imitasi. Ada kafir asli, ada kafir imitasi. Kalau dia itu kafir asli, lam yukhatib bihi fi hali kufrihi, tidak ada beban kewajiban berpuasa pada saat dia masih kafir. Dari lahir dia kafir, tidak ada beban berpuasa sama sekali. Li'annahu la yasihu minhu. Kalau seandainya dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Orang kafir tidak sah berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa in aslama, lalu bagaimana nanti setelah dia kafir dari lahir, umur 50 tahun dia sadar, mendapat petunjuk, lalu dia masuk Islam. Lalu bagaimana nanti ketika dia orang kafir masuk Islam? Lam yajib alaihil qadha'u. Kalau dia masuk Islam mulai dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun yang ia tidak berpuasa waktu itu dia masih kafir, maka ia tidak wajib qadha puasanya, tidak wajib mengganti puasanya. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang kafir itu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, maka dosa-dosa mereka akan diampuni, maqad salaf, dosa-dosa yang lalu. Jadi orang kafir itu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka udah otomatis bersih dosa-dosa yang lalu itu enggak ada lagi. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat,
2 menit kemudian, taruhlah 2 jam kemudian dia meninggal, maka tempatnya tidak lain adalah di surga. Kenapa? Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak punya dosa. Barangkali cuma nggak punya amal saja itu, cuman dia nggak punya dosa. Al-As atau Amr bin As. Amr bin As itu di masa tuanya dia pernah menangis. Pada saat itu dia sedang sakit, sudah mendekati ajalnya, dia menangis. Lalu anaknya menyampaikan kepada bapaknya, kira-kira bahasa kita gini, ya, apa ayah tidak mendengar berita dari Nabi tentang ayah ini, kenapa kok ayah menangis? Lalu dijelaskan oleh ayahnya kepada anaknya, nak, ayahmu ini hidup pada 3 masa katanya. Ayah berpikir kalau hidup ayah ini pada masa pertama, alangkah celakanya ayah itu. 3 masa itu mana ya katanya? Ditanya, kira-kira gitu jawabannya. Ayahmu ini dulu hidup pada masa kekafiran. Pada saat itu tidak ada yang menyenangkan bagi ayahmu kecuali membunuh Muhammad ya. Maka ayah berpikir andaikan ayah mati pada saat itu alangkah celakanya ayah. Maka ayah menangis. Kemudian ayah memperoleh petunjuk. Pada saat itu ayah mau berbaiat kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu ayah mengulurkan tangan mau berbaiat, dan Rasulullah itu juga mengulurkan tangan, tapi sebelum bertemu tangan ini, tangan ayah sudah ayah tarik. Loh, kenapa kok ayah menariknya? Karena ayah pengen kepastian dari Nabi Muhammad. Ayah minta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sebelum aku berbaiat, engkau mau berjanji kepadaku. Masya Allah, Nabi disuruh janji oleh Amr bin As. Apa janji yang kau minta? Yang pertama, kalau aku nanti sudah berbaiat, aku minta engkau memaafkan seluruh kesalahanku, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku, dan dosaku yang telah lalu Allah ampuni. Ternyata itu permintaannya. Akhirnya berbaiat, masuklah Amr bin As ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, masuk fase ketiga. Tidak boleh ada satu orang pun yang menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyakiti Rasulullah, maka ia akan berhadapan di hadapan Amr bin As. Maka pada saat itu orang yang paling dia benci dulu adalah menjadi orang yang paling ia cintai, yaitu Rasulullah SAW. Maka Amr bin As itu menangis. Lantaran apa? Lantaran dia berpikir, andaikan aku ditakdirkan mati pada masa pertama, alangkah celakanya aku masuk ke dalam neraka. Saat itu Rasulullah sampaikan, wahai Amr bin As, apakah kau tidak tahu ada 2 yang dosa-dosanya itu akan dihabiskan oleh Allah sama sekali, bersih putih seperti kertas. Lalu Amr bin As baru menyadari ternyata 2 itu adalah 1, ketika orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosanya bersih. 2, ketika ada perintah Rasul supaya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ia hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dosanya dibersihkan seperti bayi baru lahir. Maka orang yang kafir kemudian berhenti dari kekafirannya, orang seperti itu dosanya habis. Lalu jangan Bapak Ibu punya niat, wah kalau gitu aku kafir dulu aja lah karena dosaku terlalu banyak. Jangan, itu malah lebih salah lagi yang seperti itu. Dosanya lebih banyak lalu menjadi murtad. Kemudian setelah murtad kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Itu lebih parah lagi yang seperti itu. Kenapa kok orang kafir yang masuk Islam itu tidak wajib untuk mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya? Kenapa tidak wajib?
Wali anna fi ijabi qada'i ma fata fi halil kufri, karena kalau diwajibkan mengqadha puasanya selama dia kafir, dia tidak puasa, tangfiran anil Islam, niscaya nanti dia akan lari dari Islam. Oh ternyata masuk Islam ini sulit, aku disuruh untuk puasa selama 500 hari misalnya, atau selama 15 tahun, suruh puasa selama 15 tahun umpamanya begitu. Karena apa? Karena sebelumnya dia tidak pernah berpuasa. Maka orang kafir ketika dia masuk Islam tidak wajib puasa. Wa in kana murtaddan. Lalu bagaimana kalau murtad? Kan ada orang kafir yang asli, yang imitasi. Yang imitasi itu yang murtad. Wa in kana murtaddan lam yukhatib bihi fi halir riddati. Pada saat murtad dia tidak ada beban puasa. Wah enak nih kalau gitu, murtad aja nih nggak ada beban puasa. Tapi ingat, kalau dia nanti masuk Islam lagi gimana yang seperti itu? Li'annahu la yasihu minhu. Karena orang yang murtad kalau maksa puasa, puasanya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dia murtad. Maka orang murtad itu seperti ibu-ibu yang sedang datang bulan. Ibu-ibu datang bulan itu kira-kira kalau puasa wajib tidak puasa? Wajib kan? Tapi bisa nggak puasa? Nggak bisa. Karena datang bulan nggak bisa puasa. Puasanya tidak sah kalau dalam keadaan datang bulan. Orang murtad juga begitu, tetap wajib puasa. Tetapi puasanya tidak bisa dilakukan karena seperti seorang ibu-ibu yang sedang datang bulan. Jadi orang murtad itu orang yang sedang datang bulan. Gak sah puasanya tapi wajib puasa. 10 tahun dia murtad berarti 10 bulan dia wajib mengganti puasanya. 50 tahun dia murtad berarti 50 tahun dia wajib mengganti puasanya. Jadi bukan enak, memang orang murtad nggak ada kewajiban berpuasa. Karena kalau puasa nggak sah, tapi wajib mengganti puasanya, masya Allah. Selama itu puasanya harus diganti. Maka pada saat dia lagi murtad itu tidak memperoleh kewajiban puasa. Tapi kalau nanti sudah Islam, wa in aslama, kalau ia telah masuk Islam, wajib alaihi qada'u ma taraka fi halil kufri, wajib mengganti puasanya pada saat ia tinggalkan saat dia sedang dalam keadaan kafir. Li'annahu iltazama dzalika bil islami, karena ia masih tetap wajib berpuasa karena ia telah meyakini Islam. Artinya ia telah yakin Islam itu adalah benar. Artinya ia telah masuk Islam, pernah masuk Islam, pernah meyakini puasa itu adalah wajib, maka puasa pada saat itu dia adalah wajib. Falam yaskut dzalika birriddati, maka tidak gugur kewajiban puasanya karena murtad. Murtad tidak menggugurkan kewajiban puasa, justru malah menyimpan utang puasa itu. Orang murtad itu menyimpan utang puasa. Kahukukil adamin. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menyampaikan seperti hak-hak Adam. Hak-hak Adam itu begini, maksudnya gini. Kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hak-hak manusia muslim itu harus ditunaikan di dunia. Pertama, kalau dia memang masuk asnaf yang asnaf dari 8 asnaf itu, dia berhak memperoleh zakat. Kalau dia meninggal, maka dia wajib disolati, walaupun dia sebetulnya hanya mulutnya saja mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kalau dia tidak sholat, wajib diingatkan supaya dia sholat. Kalau dia tidak puasa, wajib diingatkan supaya dia puasa. Ini hak-hak adami namanya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara duniawi dia masuk Islam. Tapi bagaimana di akhiratnya, itu tergantung hatinya. Kalau hatinya menipu Allah, di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, di dunia dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam mulutnya, tetapi hatinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hatinya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah adalah zat yang disembah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam hatinya nggak pernah diucapkan di mulutnya. Maka orang seperti ini dia masuk Islam tetapi di dalam hatinya, bukan di dalam zahirnya, tapi di dalam batinnya. Orang seperti ini di dunia dia kalau meninggal tidak perlu disolati, dikafani, disolati, dimandi, nggak perlu. Dan juga dia tidak memperoleh hak-haknya kaum muslimin, tetapi di sisi Allah dia diakui sebagai orang yang muslim. Maka yang paling baik adalah pertama diucapkan lewat lisan, yang kedua ditetapkan di dalam hati. Itulah makanya orang itu dikatakan beriman itu diucapkan di lisan, wa takrirun fil qalbi, ditetapkan di dalam hati. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ditetapkan dalam lisan, hati meyakini 2 kalimat syahadat itu. Maka orang seperti ini memiliki 2 hak, hak dunia dan hak akhirat. Kalau yang pertama tadi cuma hak dunia saja tapi nggak punya hak akhirat. Yang kedua punya hak akhirat saja tapi nggak punya hak dunia. Yang ketiga kedua-duanya punya hak dunia dan punya hak akhirat. Jadi kalau Bapak pernah melihat, walaupun dia disebut orang agamanya Kristen, kalau kita pernah menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kalau meninggal ya disolati kalau dia meninggal. Kecuali kalau dia itu tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia agamanya bukan Islam. Lalu gimana kalau Islam yang dari lahir tidak perlu mengawalinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat karena orang tuanya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi intinya gini, orang yang Islam, ibunya Islam, anaknya Islam, lahir anaknya langsung Islam. Di sini ada yang orang bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya langsung Kristen gitu, ada lahir Kristen. Owe itu yang disebut itu bukan Yesus gitu. Enggak ada kan. Orang Islam begitu punya anaknya langsung Islam. Tapi kalau orang kafir punya anaknya langsung kafir. Oleh karena itu kalau begitu dia punya anak langsung kafir, supaya Islam dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatnya ini diucapkan lewat lisan, ditetapkan dalam hati. Kedua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Maka di sini yang kemudian terus terjadi perbedaan pendapat. Pamannya Nabi Abu Thalib itu masuk surga atau tidak? Itu kan akhirnya jadi banyak perdebatan. Maka ketika pamannya Nabi ini dia syahadatnya adalah syahadat batin, maka di akhirat dia masuk ke dalam surga. Kenapa kok masuk dalam surga? Karena dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Allah adalah zat yang disembah. Meyakini dalam hati. Buktinya apa meyakini? Abu Thalib meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa buktinya? Buktinya seluruh anak-anaknya disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun anaknya yang tidak ikut. Seluruh anaknya agar mengikuti Nabi Muhammad. Termasuk Ummu Hani. Ummu Hani itu anaknya Abu Thalib, berarti sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan waktu Mi'raj itu pun Rasulullah itu tidur di rumahnya sepupunya itu Ummu Hani. Jadi
Lantaran inilah, ini kajiannya udah nyampur nih, kajian fikih masuk, tauhid masuk. Jadi inilah kenapa ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus diucapkan lewat mulut dan ditetapkan dalam hati biar kedua-duanya dapat. Maka ini yang disebut dengan hak adami, haknya anak Adam, haknya manusia. Lalu bagaimana kalau anak kecil? Baik, kalau begitu tentang bagaimana puasanya anak kecil, kan kadang kita sering menyuruh anak-anak kita atau cucu kita berpuasa, itu pahalanya kemana itu? Apakah pahalanya untuk anak itu sendiri atau gimana? Kalau anak punya dosa, kalau melakukan kesalahan, dosanya ke siapa ini? Ke orang tua apa tidaknya? Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mau bertanya boleh, kalau tidak kita tutup dengan doa. Orang tua. Oh, batas orang tua. Kapan batasnya dia tidak puasa lagi gitu? Oh gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak begitu lahir belum wajib puasa. Wajib puasa batasannya adalah umur 15 tahun atau sudah balik. Lalu nanti kalau sudah tua, nah, mungkin ibu ini sudah mulai mikir-mikir kapan ya aku berhenti puasa. Kalau orang tua itu apakah ada batasan untuk tidak puasa atau tidak wajib puasa? Untuk tidak wajib puasa itu enggak ada batasan umur. Jadi selama dia masih balik, akil, tohir, qadir, mukim, selama itu dia masih wajib berpuasa. Itu penjelasannya masih di bawah ini, ada semuanya nanti itu. Jadi orang itu berhenti berpuasa atau tidak ada lagi kewajiban untuk berpuasa tapi dibayar dengan fidyah, itu yang pertama lantaran dia tidak mampu berpuasa. Yang kedua, dia tidak ada akal lagi, artinya sudah pikun. Maka ketika dia pikun, dia masih ada kewajiban puasa, tapi kewajiban itu adalah bagi anaknya atau orang yang bertanggung jawab padanya. Apa maksudnya? Kalau dia tidak berpuasa, ya diganti dengan fidyah. 1 hari memberi makan 1 orang miskin 1 hari. Jumlahnya adalah 1 mud, kurang lebih 0,7 kilogram beras. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang lanjut usia, apakah usianya umur 80 tahun, selama masih mampu berpuasa, masih dalam keadaan balik dan berakal serta suci, tidak mungkin, maka dia masih wajib berpuasa. Hanya saja ketika bapak-bapak atau ibu-ibu, kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah nggak ingat lagi, artinya sudah pikun, maka dia tidak wajib lagi melakukan sholat. Karena orang yang sholat itu hanya bagi orang yang berakal. Dan orang puasa juga hanya wajib bagi orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, maka dia tidak wajib puasa pada saat itu. Hanya saja bedanya, kalau puasa itu ada fidyahnya, tapi kalau sholat itu tidak diganti. Jadi kalau seandainya ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah nggak ingat makan lagi, atau ingatnya makan terus nggak ingat yang lain, itu sudah tanda-tanda tidak wajib sholat. Saya pernah melihat itu, ada orang usianya pada saat itu kurang lebih sekitar 110 tahun, kurang lebih 110 tahun. Karena anaknya itu sudah umur 80 tahun anaknya. Itu anaknya diasuh oleh anaknya 80 tahun.
Jadi si kakek yang umur 110 tahun itu setiap sore saya mendengar dia kalau nggak ngaji dia baca sholawat. Waktu saya datang ke rumahnya ternyata si kakek ini menurut saya dia sudah nggak wajib lagi sholat dan nggak wajib lagi berpuasa. Kenapa nggak wajib lagi sholat, nggak wajib berpuasa? Padahal dia ngaji terus baca sholawat terus. Kenapa kok nggak wajib? Karena satu, matanya buta, sudah nggak bisa melihat lagi matanya. Yang kedua, telinganya nggak dengar. Jadi kupingnya nggak dengar, matanya nggak lihat. Gimana caranya ngasih tahu waktu sholat seperti itu? Mau kasih tahu isyaratnya gini, matanya nggak lihat. Masih kata, Pak ini sudah zuhur, kupingnya nggak dengar. Orang buta dan tuli seperti itu, maka beban kewajiban hukum taklifnya diangkat oleh Allah. Maka kalau pengen tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya itu tadi boleh tuli dan buta, seperti itu, buta dan tuli. Kalau tuli saja itu masih bisa dikasih tahu, ini Pak waktunya zuhur, kasih isyarat itu. Kalau tuli saja, atau kalau buta saja, kupingnya masih dengar, bisa dikasih tahu, Pak, Bu, ini udah waktunya sholat zuhur, ini sudah waktunya sholat asar, lalu dia sholat. Si bapak ini dia sholatnya kapan saja. Kadang sholat subuh itu jam 12 siang, kadang sholat zuhur itu jam 7 malam. Pokoknya kapan ingatnya sholat zuhur, iya sholat zuhur. Kapan menurutnya ini waktunya sholat asar, dia sholat asar. Panggil anaknya, aku pengen wudhu. Akhirnya dia diwudhukan oleh anaknya. Lalu dia sholat sesuai dengan keyakinannya. Jam 12 siang, kalau dia yakin sholat isya, ya sholat isya dia. Lalu bagaimana sholatnya? Sah menurutnya. Karena sholat itu adalah sesuai dengan keyakinannya. Kalau ibu bapak sekarang ini yakin, benar-benar yakin, oh ini sudah waktunya zuhur nih, terus sholat zuhur, sah sholat zuhurnya. Oleh karena itu sholat itu berdasarkan yakin kita. Ada ibu sholat atau bapak sholat di sini, sudah ambil air wudhu, datang sini. Kemudian saya melihat, wah ini bapak ini kentutnya kencang banget, pus itu. Tapi dia tetap sholat ya. Lalu saya tanya, Pak kenapa sholat? Aku kan sudah wudhu. Terus tadi kentut tadi, udah aku udah kentut. Nah, dia yakin pada saat sholat dia itu suci. Padahal saya melihat dia kentut, besar lagi kentutnya, pus, jelas itu. Mungkin kalau pakai mic itulah kemana-mana kedengarannya itu. Jelas ya kentut. Akan tetapi saya bilang, Pak bapak tadi udah kentut. Enggak, aku udah kentut sama sekali, tidak terasa. Bau juga tidak ada, bunyi nggak kedengaran gitu. Maka sholatnya sah. Walaupun kata orang dia sudah kentut, tapi dia yakin tadi barusan wudhu. Dan dia yakin wudhunya masih ada karena nggak sentuhan dengan perempuan ajnabi dan tidak buang air besar maupun buang air kecil. Dan dia tidak terasa buang angin. Maka orang yang yakin suci sholatnya sah. Maka sholat itu berdasarkan keyakinan. Lalu bagaimana kalau seandainya saya yang tidak kentut, masih suci, mau sholat bermakmum dengan dia, tidak sah sholat saya. Kenapa tidak sah? Karena saya bermakmum pada orang yang sedang kentut, orang yang batal tadi, orang yang ada berhadas kecil. Maka dua keyakinan yang berbeda tidak menjadikan sah sholatnya. Oleh karena itu orang yang sholat sama-sama sah, satu keyakinan. Imam suci, makmum suci, sama-sama suci, sah sholatnya. Tapi kalau imam batal, makmum suci, dan makmum tidak ada yang tahu kalau imam batal, sholatnya makmum tetap sah, sholatnya imam yang batal. Walaupun sama-sama tadi, misalnya yang imam tadi sholat,
itu kecil bunyi, orang tidak ada yang dengar, tapi terus saja sholat itu, karena malu kan, terus saja sholat itu. Maka kita semua sholat kita sah. Cuman sholat imam tadi nggak sah, kenapa? Karena dia tahu kalau ada yang keluar, gitu tadi. Nah, maka sholat itu adalah sesuai dengan keyakinannya. Yakin suci, sholatnya sah. Yakin masuk waktu zuhur, sholatnya sah. Kalau yang tadi, ibu tadi, ketika orang itu sudah tua, selama dia masih berakal, selama dia masih suci, selama dia masih balik, belum artinya dia bukan anak-anak, kemudian mampu dan mukim, maka masih tetap wajib puasa. Tidak ada batasan umur sampai kapan berhentinya puasa. Hanya batasan umurnya adalah kalau sudah tidak hidup lagi, baru tidak wajib puasa gitu. Mungkin yang lain ada? Nah, barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.